Oh, bisnisku ini ya. Saya udah nginstal namanya bisnisku karena ini bahasa Indonesia. Jadi pastikan nanti pakai emailnya masing-masing ya, pakai emailnya masing. Kemudian ketika menggunakan aplikasi ini dipastikan di titik lokasi. Jangan nyeting Google Businessku tapi posisi lagi di tempat lain. Itu nanti akan kerepotan ketika diverifikasi. Ya. Saya anggap aja, saya coba ya ini mudah-mudahan berhasil. Di tempat ini anggap aja ini ruang baca perpustakaan. Saya akan membuat Google Business untuk ruang baca perpustakaan. Atau apa itu yang di bawah itu? Koperasi. Nah, itu bisa. Oke, ini kan aplikasi baru update malah. Oke, sebentar saya ganti akun dulu. Ya. Karena Google Business sekarang jadi satu dengan Google Map ya. Ini saya coba ganti email. Nanti teman-teman pastikan emailnya pakai yang email get Gmail aja ya, jangan yang @udb. Nanti @udb takutnya kalau sudah lulus, kalau mati nanti repot. Ini saya coba pakai email yang PPK. Pakai email PPK. Kemudian sebentar. Biar deteksi lokasinya dulu. Nah, oke, kita back dulu. Nah ini kan posisi tadi sudah sesuai peta ya. GPS di HP sudah hidup. Kemudian saya klik di akun atas itu. Di situ ada tulisan tambahkan bisnis Anda ya. Tambahkan bisnis Anda. Saya klik dan siapkan nomor HP yang aktif ya dan berada di HP yang sama. Misalkan ini apa Bu? Koperasi aja Bu ya. Atau jangan ini aja Bu, apa ini? Pusat ini aja. Kalau koperasi ini soalnya emailnya PPK. Pusat inkubator bisnis UDB gitu aja nggih. Oke. Kategorinya berarti apa Bu? Pusat bisnis gitu aja ya. Nah ini. Pusat bisnis mahasiswa. Oke. Pusat inkubator bisnis UDB. Oke. Terus berikutnya apa ini? Oh, kategorinya nggak boleh. Pusat bisnis gitu aja. Sesuai yang di Google-nya. Berikutnya, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Kita jawab ya ya. Kita jawab ya. Berikutnya, di mana alamatnya? Nah, ini kita harus tulis. Nah, ini alamatnya pasti tahu dan itu alamatnya jangan sampai keliru gitu ya. Karena Google Map itu kan sekarang udah membaca beberapa jalan. Nanti jalan itu dekat dengan jalan yang di peta kita enggak. Nah, yang kebetulan di Cemani itu alamatnya enggak ada nomornya. Jalan Pinang Raya. Itu aja ya, Bu. Kota Sukoharjo ya. Tuh, baru. Kode posnya berapa, Bu? Nah, tak cari dulu. Kode pos Cemani. Aduh, ada dulu. Nah. Oke. Saya isi kode posnya 57522. Oh, baru. Oke. Nanti alamatnya
kurang lengkap ya nanti saya lengkapi lagi. Ini bisa ditambahkan baris kalau alamatnya ada panjang gitu ya. Oke, saya klik berikutnya. Apakah ini bisnis Anda? Biasanya dia membaca nama yang hampir sama. Ini kebetulan kan di HP saya kemarin mendaftarkan yang di Vkom. Apakah ini bisnis Anda gitu. Tapi ini jarang sekali terjadi kalau HP-nya atau nomor Anda belum dipakai sama sekali. Ini anggap aja ini tidak cocok ya. Oke, di mana lokasinya? Kita cek. Ini saya klik apa itu saya klik tanda apa itu pusat itu ya, gambar lingkaran kecil, ini saya izinkan dulu. Nah, ini dia sudah membaca lokasi saya. Oke, berikutnya. Apa Anda menyediakan pengantar atau kunjungan ke rumah atau kantor? Tidak ya? Oke, tidak. Ini biasanya kecuali yang tadi rumah makan menyediakan pengantaran enggak? Kalau iya jawab ya. Kalau ini kebetulan enggak. Atau mungkin tadi yang apa? Digital printing ada jasa pengiriman enggak? Kalau enggak ya enggak, kalau iya iya. Nanti disesuaikan kebutuhan masing-masing. Ini pun nanti bisa diedit lagi kok. Oke, nomor telepon saya isi nomor saya ya. Karena nomornya ada di HP ini. Terus URL situs. Nah, ini kalau bisa nanti buatnya Google Business setelah ada webnya. Kalau bisa, kalau belum ya dikosongi dulu, nggak apa-apa. Oke, ini misalkan tak isi dulu ya. Misalkan PPK, ini kebetulan sudah ada webnya tapi belum selesai. db.ac.id. Kalau nanti dipilih saya tidak memiliki situs ya nggak apa-apa. Nanti bisa diedit kalau sudah selesai. Berikutnya. Nih, terus dapatkan kabar terbaru enggak? Nanti biasanya kalau kita jawab ya, nanti kita akan mendapat email. Kalau ada updatean dan sebagainya. Ini saya jawab tidak aja, biar enggak banyak email masuk. Berikutnya. Nanti ini kan kita rekam ya. Nanti rekamannya kita share juga kalau nanti yang lupa. Nah ini pengen diverifikasi mau telepon atau SMS. Atau email ya. Ini saya SMS aja ya. SMS. Tapi biasanya harus ada pulsanya biasanya ya, tapi saya kurang tahu ini. Oh, itu sudah masuk. Inilah yang dicari 1210955. Verifikasi dulu. Oke, kode diterima. Berikutnya. Repotnya lagi kalau yang mendaftarkan orang lain dan nomornya sudah nggak aktif. Sudah itu repot banget. Karena Google tidak akan percaya dengan yang mendaftarkan terbaru. Makanya sebelum ada orang lain yang mendaftarkan, kita daftarkan sendiri. Kayak yang di kampus Vikas yang diselondakan tuh ada yang daftarkan. Saya kontak itu mungkin emailnya sudah nggak aktif dan nggak ada respon sama sekali. Nah ini jam kerja boleh diisi sendiri. Ini misalkan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu buka. Jamnya bisa diisi sendiri ya. Ini jamnya saya kosongi aja. Berikutnya. Oh, kondisi ini. Sementara satu dulu ya, sampel lah ya. Tidak kelamaan. Senin aja misalkan ya. Ini saya kira-kira aja lah. Nanti bisa diedit kok. Atau dilewati juga bisa. Itu kan tulisannya bisa dilewati. Oke, berikutnya. Tambahkan fitur menerima pesan. Nah ini. Kadang orang itu kalau mencari di Google, itu kan ada muncul paling kanan. Nanti bisa ada tombol kirim pesan. Nah, ini kalau kita aktifkan nanti kita bisa saling mengirim pesan dengan orang yang mencari di Google tadi. Ini kita aktifkan saja. Tapi fitur ini kalau kita nggak membales, mungkin 2 kali 3 kali nggak membalas, fiturnya dimatikan. Tapi bisa dihidupkan lagi. Deskripsi apa Bu? Itu aja ya, sama ya. Nanti bisa diedit lagi kok. Siswa UTB. Udah gini dulu sementara nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa mengisi lebih detail lagi ya nanti ya. Oke, gini dulu sementara.
Oke, foto. Ya udah foto lah, tak foto itu. Foto Anda mungkin akan muncul di perusahaan. Oke, bentar, ini loading soalnya. Oke, saya lewati dulu ya, karena nggak muncul-muncul. Saya lewati aja fotonya, tapi nanti bisa ditambahkan. Itu contoh. Nah ini, oh ini, kalau pengen fotonya saya lewati dulu ya, nanti tidak salah upload saya. Yang di Ceman itu yang daftarkan saya kemarin, cuma verifikasinya masih gagal karena nomornya nomor telepon kantor. Padahal nomor telepon kantor kan nggak iso nomor SMS. Bisa lewat telepon, tapi nggak tahu ya settingannya telepon kantor itu nggak bisa menerima telepon dari luar negeri. Jadi ketika telepon tuh nggak ada suaranya Pak. Ada suaranya berdering, ring, ring, tapi ketika diangkat nggak ada suaranya. Bentar, ini koneksinya. Nah ini, apakah Anda pengen domain? Nggak usah ya. Ini nggak usah, kita lewati aja. Oke, lanjutkan. Oke, ini sudah terdeteksi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mencari di Google dengan kata kunci Pusat Inkubator Bisnis UDB, nanti akan muncul di panel kanan. Ini saya coba dulu di laptop saya, kira-kira muncul nggak? Pusat Inkubator Bisnis UDB. Loh, karena baru ya belum muncul ya, karena baru aja. Tapi nanti di internet nanti gambarannya seperti ini. Nah ini sering ya kalau nyari di internet di Google tuh muncul kayak gini. Ada telepon, ada rute, ada situs, ada terus nomor teleponnya. Nah di sini nanti teman-teman bisa membuat posting-posting yang entah itu foto atau berita atau promo bisa. Misalkan info terbaru. Nanti di sini bisa diisi. Nah karena ini apa namanya saya belum ngisi, di sini bisa kita klik tambah. Hanya menggunakan HP aja. Gitu. Nambah foto, nambah deskripsi. Nah, misalkan fotonya nggak usah kan. Misalkan ini saya tes aja lah. Atau pelatihan digital marketing. Terus ada tombol. Nah, tombolnya macam-macam nih. Bisa pesan online, linknya mana. Entah itu lewat apa tadi pesannya. Shopee, Tokopedia kan bisa. Atau reservasi ini kalau yang penginapan. Atau telepon, berarti diisi telepon. Ya. Atau daftar, diisi link pendaftarannya. Tergantung apa yang ingin ditampilkan. Kalau yang produk ya kita mending beli ini aja. Beli, kasih link, linknya kemana? Ke WhatsApp, link WhatsApp bisa ya, yang WA Meet, garis miring itu bisa. Ke Shopee dan sebagainya. Oke, ini misalkan saya pilih yang daftar aja, alamatnya saya kasih yang ppk.udb.ac.id. Oke, saya coba kasih gambar lah ya. Kamera, gambarnya ini aja lah. Oke, ini sementara aja. Fotonya belum masuk. Terus diklik mau pratinjol dulu atau langsung post boleh. Ini saya post aja, post. Nanti ini langsung muncul di Google. Jadi orang kalau nyari itu langsung muncul di sini. Nah, selesai. Oke itu ya nanti ini di Zoom sudah saya rekam. Nanti Google bisnisnya langsung bisa dieksekusi dulu sambil saya selesaikan untuk webnya. Nah ini seperti ini. Dan ini bisa di-share loh ya. Loh, ini ada tombol link apa? Ada tombol link daftar di situ. Nah, ada tombol daftarnya kalau diklik nanti lari ke webnya tadi. Nah, seperti itu. Nanti kalau pengen iklan seperti Bu siapa tadi yang
empek-empek tadi, ini bisa langsung promosikan itu nanti ngiklan di Google. Tapi kita harus punya saldo, misalkan kita isi 200.000 atau 300.000. Nah, tapi ini belum lengkap ya, nanti teman-teman bisa otak-atik di sini. Nah, ini sudah muncul. Oke, mungkin itu karena waktunya juga sudah terbatas. Ini tinggal menunggu muncul di Google-nya, karena ini baru aja kita buat sehingga mungkin masih butuh pengecekan. Tapi ini sudah centang biru ya. Gambarnya kan sudah centang biru di situ. Artinya sudah diverifikasi. Saya kasih contoh yang punya saya, yang toko buku ramai itu sebentar tak buka. Kok keliru. Nah, ini ada yang WA tapi nggak tahu ini siapa. Ya, karena namanya bahasa Inggris. Tapi dia tanya, halo apakah masih dibuka gitu ya. Tapi nggak dijawab itu oleh adminnya. Ini bisa kita lihat misalkan ini profil bisnis Anda ini ya. Di situ ada tulisan profil bisnis Anda, di situ kita bisa klik. Nanti di situ kita bisa lihat. Nah, ini bulan ini sudah dilihat 2055 kali. Ya. Lihat nggak di situ ya? Nih, bulan ini aja sudah dilihat. Ya, meskipun hanya melihat, tapi minimal itu akan menaikkan ranking profil kita di internet. Nah, ini ada foto-fotonya. Nah, ini juga bisa diketerangan belanja di toko, ambil toko, atau pesan antar. Info terbaru. Ini belum ada. Oke, seperti itu. Ini kalau dicari di internet toko buku ramen nanti biasanya muncul di kanan. Toko tak buka di laptop aja. Nah. Oke, saya tutup dulu share screen-nya. Nah, kalau di Google nanti seperti ini. Kalau kita nyari kata kunci, oh toko buku ramai lah, ternyata muncul di paling atas. Kalau yang PPK yang ini tadi baru aja mungkin belum begitu terindeks ya, karena biasanya nunggu 24 jam. Nah, ini belum keindeks. Mungkin kita coba besok baru keindeks, karena Google itu modelnya kalau yang baru bisa 1 hari 2 hari itu baru keindeks. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjut bisa action ya, bisa action dari masing-masing mahasiswa. Untuk yang webnya nanti saya kasih login yang untuk demonya, biar nanti di rumah belajar dulu sambil nunggu hosting dan domain ready. Seperti itu. Kalau Google Business bisa langsung dipraktekkan, tapi prakteknya harus di lokasinya ya. Kalau praktek di sini tak jamin malah nggak di ACC oleh Google. Kemarin banyak teman-teman yang tanya, Pak kok saya daftar ke Google Business susah atau lah, kamu daftarnya di mana? Ini saya daftarnya sambil tongkrongan, nggak tahu di tempat mana, bukan di rumah. Gitu. Akhirnya nggak di ACC. Gitu. Dan itu kalau nggak diverifikasi, itu repotnya lama. Kadang Google tuh kalau nggak kita kontak nggak diverifikasi ulang. Bahkan kadang nomor kita yang keblokir dikira ini bukan pemilik aslinya. Ya, kalau ini tadi karena saya lokasinya di sini dan nomornya juga di HP saya, langsung centang biru, langsung terverifikasi. Nggak butuh 1 jam 2 jam, langsung nggak lama. Oke, terima kasih. Mungkin itu Bu Indah, Bu Indra, dan teman-teman. Setelah ini nanti kita action langsung untuk Google Business sama webnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.